Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Segala IT dan masih dalam playlist belajar JavaScript dasar ya teman-teman. Kita melanjut ke part selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kelas pada JavaScript ya teman-teman. Sebelumnya kita siapkan dulu file yang kita akan masukkan program JavaScriptnya. Nah, sudah ya teman-teman, sudah kita siapkan filenya. Kita jelaskan sedikit tentang kelas ini. Jadi kelas ini sebenarnya merupakan sebuah blueprint ya teman-teman, atau kerangka yang di dalamnya itu dia menampung beberapa atribut atau metode ya teman-teman. Jadi dia itu menampung beberapa value yang kita butuhkan pada suatu program. Ya di sini kelas itu menampungnya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas sebuah objek ya teman-teman. Nah, sebenarnya objek itu merupakan instan dari sebuah kelas itu sendiri ya teman-teman. Jadi kelas itu merupakan template yang nantinya akan dipakai oleh variabel yang bernama objek itu sendiri ya teman-teman. Jadi daripada bingung, kita langsung aja ke kode programnya. Cara menggunakan kelasnya bagaimana? Jadi cara menggunakan kelas, kita inisialisasi dengan cara kita tuliskan kelasnya, lalu nama kelasnya, misalkan di sininya person kayak gini. Nah, lalu sebuah kelas itu harus mempunyai sebuah constructor ya teman-teman. Constructor ini adalah sebuah metode, sebenarnya metode kelas itu sendiri yang gunanya itu dijalankan saat kelas itu dipanggil teman-teman. Jadi ntar kita akan pakai si constructor ini untuk menampung parameter yang kita sisipkan di dalam objeknya ya teman-teman. Oke, kita akan coba. Misalkan di dalam constructornya kita punya nama, name seperti ini, dan birth ya, atau tanggal lahir kayak gini. Lalu kita akan tampung di dalam si kelas tersebut ya, atau atribut kelas tersebut dengan cara this seperti ini teman-teman. Masih ingat metode this yang sebelumnya kita sudah pakai teman-teman di video sebelumnya? Misalkan di sini this name dengan name, dan this birth sama dengan birth seperti ini. Oke, cara instansiasinya bagaimana? Kita akan coba ya teman-teman di sini. Misalkan kita coba person 1 di sini sama dengan new ya teman-teman. Kita buat kelas baru new, nama kelasnya di sini. Nah, dan kita masukkan parameternya di sini udah ada ya, name dan birth di sini nih. Kalau kita pakai interlopensnya si VS Code, kita ada langsung dikasih tahu nih parameter apa yang kita harus masukin gitu. Misalkan di sini Rizkan Firmansyah 2003 seperti ini. Kita console log person 1, buka di browsernya teman-teman. Nah, kalau kita buka di browser, nah akan muncul seperti ini. Dia objek yang objeknya itu mengembalikan name dan birth yang setelah kita masukkan tadi teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus pakai kelas ya teman-teman? Jadi kalau kita pakai kelas, kita bisa instansiasi atau kita bisa memiliki satu buah parameter ya, atau satu buah struktur yang kita bisa inisialisasi berulang kali ya. Misalkan kita punya satu person kayak gini, yang dalamnya itu sebenarnya sama ya strukturnya, cuman kita bedakan parameter atau value nya doang gitu, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau kita konsol kayak gini, ini akan mempermudah kita dalam membuat kode ya teman-teman, agar lebih ringkas gitu daripada kita membuat strukturnya lebih awal. Nah, seperti ini teman-teman. Ini instansiasi dengan struktur yang sama sebenarnya dalam sebuah kelas tersebut. Oke teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakannya seperti ini ya teman-teman, atau kita bisa menggunakannya seperti ini. Kita pertama instansiasi dulu kelasnya ya, seperti ini person, lalu kita isi parameternya di bawah gitu di sini. Person 1 name sama dengan Rizkan Firmansyah seperti ini. Person 1 birth sama dengan 2003 seperti ini. Kalau kita console log lagi seperti ini, maka akan muncul parameter yang tadi teman-teman sama aja sebenarnya sih. Jadi kita bisa masukkan langsung di dalam metode si kelasnya ini, atau kita bisa masukkan satu persatu melalui objek seperti ini di bawah ini ya teman-teman. Nah, misalkan kita pengen ada umur gitu ya, kita akan buat function menghitung umur gitu di kelas ini.
Nah, sebenarnya di dalam kelas itu function nggak disebut function teman-teman, tapi disebut dengan metode teman-teman. Jadi sebenarnya dalam kelas itu ada dua, ada yang namanya atribut atau variabel dan metode atau function ya teman-teman. Kita buat dulu metodenya, misalkan sini age seperti ini. Yang age ini kita akan mereturn misalkan kita buat new date sini, date kayak gini, get full year seperti ini, dikurang this birth kayak gini ya, birth. Nah, seperti ini cara memanggilnya. Gimana cara panggilnya? Kita bisa seperti ini teman-teman, age function seperti ini. Kita pakai dulu kata-katanya di sini ya, biar lebih rapi. Umur adalah 2 seperti ini. Kita lihat di konsol browsernya. Nah, di sini umur ada 20 ya. Seperti ini teman-teman, cara menggunakan metode dalam sebuah kelas ya teman-teman. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya, sedikit tentang kelas ini. Kalau ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasannya kurang komplit ya, atau masih ringkas. Saya Rizky Masa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.